Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya. Awal kesedihan manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu saat Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama yaitu Adam. Dia tinggal di Taman Eden dengan istrinya Hawa. Mereka sangat bahagia dan sempurna dalam menaati Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan sampai pada suatu hari. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon ada dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ular itu bertanya kepada Hawa, "Buah-buah yang ada dalam taman ini boleh kami makan, kecuali satu." Dia menjawab, "Jika kamu menyentuh aku atau memakannya, kami akan mati." "Kamu sekali-sekali tidak akan mati," ular itu menyerigai, "kamu akan menjadi seperti Allah." Hawa menginginkan buah dari pohon itu. Dia mendengarkan si ular dan dia memakan buah itu. Setelah Hawa tidak menaati Tuhan, dia meminta Adam untuk memakan buah itu juga. Adam seharusnya berkata, "Tidak, aku tidak akan menaati firman Tuhan." Saat Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka berdua mengetahui mereka telah telanjang. Mereka menjahit daun ara dan membuat cawat mereka menutupi diri mereka dan bersembunyi di dalam semak-semak, karena dari situ ada kehadiran Tuhan. Pada hari sejuk di suatu senja, Tuhan berjalan-jalan di taman. Dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa pun menyalahkan ular. Tuhan berfirman, "Ular itu dikutuk, perempuan itu akan kesakitan pada waktu ia melahirkan." "Adam, karena engkau telah berbuat dosa, terkutuklah tanah dan semak-semak duri dan rumput duri. Dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu setiap hari." Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di satu taman yang sangat indah. Sebab mereka berdosa, mereka terpisah dari Tuhan yang hidup. Tuhan menciptakan pedang yang menyala-nyala untuk menyalangi mereka masuk kembali. Tuhan membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa. Dari mana Tuhan mengambil kulit-kulit ini? Pada suatu waktu, seorang anggota keluarga baru lahir. Adam dan Hawa anak pertama, Kain, adalah seorang petani, dan anak kedua mereka adalah Habel, seorang gembala. Suatu hari, Kain membawa beberapa sayuran sebagai persembahan bagi Tuhan. Habel membawa beberapa dari kambingnya, yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan Habel. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain. Kain menjadi sangat marah, tetapi Tuhan berfirman, "Jika engkau melakukan apa yang benar, akankah persembahanmu tidak diterima?" Kemarahan Kain tidak hilang. Beberapa waktu kemudian, di padang, dia memukul Habel dan dia membunuh adiknya itu. Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" "Aku tidak tahu," Kain berbohong. "Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan menghukum Kain dan mengambil kemampuannya dalam mengelola tanah dan menjadikan dia seorang pelarian dan pengembara. Kain keluar dari hadirat Tuhan. Dia menikah dengan anak perempuan Adam dan Hawa. Mereka membangun satu keluarga. Segera cucu-cucu dan buyut-buyut Kain memenuhi tanah mereka yang mereka temukan. Sementara itu, keluarga Adam dan Hawa bertumbuh dengan cepat. Pada waktu itu, manusia hidup lebih lama dibandingkan dengan hari ini. Saat anaknya Set lahir, Hawa berkata kepada Allah, "Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel." Set adalah seorang yang baik dan dia hidup selama 912 tahun dan mempunyai banyak anak. Di bumi, manusia menjadi jahat dan lebih jahat dari generasi yang satu diikuti generasi yang lain. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghancurkan semua umat manusia.
Semua binatang dan burung-burung Tuhan sangat menyesal telah menciptakan manusia, tetapi ada satu yang menyenangkan hati Tuhan. Orang itu bernama Nuh, seorang dari keturunan Set. Nuh seorang yang budiman dan tidak bersalah. Dia berjalan bersama Tuhan, dan dia juga mengajarkan 3 orang anak laki-lakinya untuk menanti-nantikan Tuhan. Sekarang Tuhan berencana memakai Nuh dalam suatu cara yang khusus dan sangat aneh. Baik, awal kesedihan manusia. Satu cerita dari firman Tuhan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.